Inni ma'aka ya masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Irfan Hafizur Rahman, dapat menjumpai Anda kembali dalam program Seruan Khalifah, yaitu program yang akan membahas, mengkaji, dan mengupas kembali khutbah dan juga pidato yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin Hadrat Mirza Masroor Ahmad Aidatul Minasil Aziz. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas khutbah yang beliau sampaikan pada tanggal 6 Maret 2020 di Masjid Baitul Futuh, Morden, London, UK. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang tentu tidak asing lagi bagi para pemirsa sekalian, yaitu Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak Rahmat. Kita akan membahas mengenai khutbah beliau yang beliau sampaikan tanggal 6 Maret 2020. Di mana dalam khutbah tersebut beliau membahas mengenai riwayat para sahabat Badar yang memang sudah berulang kali beliau sampaikan secara kontinu, secara terus-menerus beliau sampaikan berkenaan dengan riwayat dari para sahabat Badar. Sebelum kita masuk kepada biografi ataupun riwayat yang beliau sampaikan pada khutbah tersebut, apa kiranya urgensi dari Huzur menyampaikan topik ini berulang kali terkait dengan riwayat para sahabat ini? Baik, jazakumullah. Hadrat Khaifatul Masih Al-Khamis Aidah Maulana Minasil Aziz ini sudah puluhan seri khutbah beliau yang diisi atau yang mengangkat topik secara khusus berkenaan dengan biografi para sahabat. Kalau kita kaji lebih mendalam mungkinnya alasan daripada Hadrat Khalifah ini kenapa berulang kali menyampaikan biografi para sahabat ini, kita bisa membuka sabda-sabda dari Hadrat Masih Maud SAW, salah satunya berkenaan dengan hal yang bisa menjadi tanda kebenaran pengutusan beliau. Di dalam tafsir Hadrat Masih Maud misalkan, di dalam penjelasan ayat dari surat Al-Jumu'ah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa akharina minhum lam yalhaqu bihim. Nah, ini dalam menjelaskan ayat ini Huzur menyampaikan bahwa kebangkitan Rasulullah SAW di akhir zaman itu yang akan dibangkitkan di tengah orang-orang yang memang sebelumnya belum pernah bertemu dengan beliau, itu bukan berarti kedatangan secara fisik, tetapi orang lain yang akan membawa misi dari Rasulullah SAW. Tetapi yang menjadi catatan di sini adalah waw ataf di sana itu ya, yang mana kondisi awal dengan kondisi awalin dan kondisi akhirin itu akan sama persis. Salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW misalkan orang-orang yang menyertai Rasulullah SAW itu adalah para sahabat yang memiliki kualitas yang kita sama-sama sudah ketahui, misalkan tercatat di dalam buku-buku sejarah Islam, baik itu yang ditulis oleh ulama-ulama Islam sendiri maupun oleh para orientalis barat yang masih memiliki nurani untuk berbicara dengan benar gitu. Kita akan nampak kepada kita bagaimana bintang-bintang yang cemerlang ini menyertai kehidupan Rasulullah SAW. Nah, Huzur Hadrat Masih Maud SAW sampaikan bahwa kebenaran dari pengutusan beliau itu adalah apa? Akan diikuti oleh orang-orang yang, atau para pengikut beliau itu adalah orang-orang yang memiliki kualitas kerohanian, kepribadian, kerohanian, keberanian, dan segala macam itu sama persis dengan para sahabat yang mengikuti Rasulullah SAW dulu. Wa akharina minkum lama yalhaqu bihim. Di dalam hadis juga disebutkan bahkan kata dalam hadis bahwa Isa itu akan dibangkitkan di tengah-tengah orang-orang. Nah, ini kum di sini pun artinya ke sana, yaitu ke para sahabat itu. Kualitas seperti apa yang akan menyertai Hadrat Masih Maud SAW ini. Nah, tentu saja bagaimana kita akan mengetahui ya seperti apa kalau kita sendiri tidak mengetahui bagaimana biografi mereka gitu, seperti apa kualitas mereka yang dijanjikan akan kembali muncul di akhir zaman ini. Dari sisi keimanan, kerohanian, keteguhannya. Nah, ini bagaimana kezuhudan mereka kepada dunia dan sebagainya. Betul-betul diperlihatkan gambaran para sahabat Rasulullah SAW dulu
itu betul-betul akan diperlihatkan kembali di akhir zaman ini oleh para sahabat tadi Hadrat Masih Maud SAW, para pengikut Hadrat Masih Maud SAW. Nah ini, sehingga penting sekali untuk kita mengkaji bagaimana sih perjuangan para sahabat di masa Rasulullah SAW itu, bagaimana sih kualitas mereka pada saat itu, kualitas keimanan mereka, kualitas kerohanian mereka, dan sebagainya. Seperti apa? Sehingga setidaknya dengan mengetahui kualitas mereka ini, dengan mengetahui peri kehidupan mereka ini, biografi mereka ini, meskipun tentu tidak akan secara lengkap ya. Tetapi setidaknya kita bisa mengambil teladan dari sana. Teladan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sendiri, sehingga kita bisa memenuhi nubuatan yang terkandung dalam ayat tadi. Di dalam surat Al-Jumu'ah tadi, bahwa kebangkitan Rasulullah kedua kali di akhir zaman ini akan diikuti juga oleh kebangkitan para sahabat seperti tadi, tetapi tentunya secara rohani ya, bukan secara jasmani. Orang yang sudah meninggal tidak mungkin kembali ke dunia secara utuh seperti itu. Spiritnya mungkin ya, secara rohani iya, tetapi secara fisik tidak mungkin hal itu, bertentangan dengan sunnah Allah Ta'ala. Kalau kita lihat ada pepatah mengatakan sejarah berulang kembali, history repeat itself, gitu kan? Ya, jadi, betul. bagaimana sejarah dari para sahabat ini, bagaimana tadi disampaikan kezuhudan, ke akhlak beliau, keimanan beliau, itu hendaknya diulangi lagi di zaman akhirin ini ya, zaman yang perlu diamalkan oleh para pengikut dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Betul. Nilai-nilainya sama. Nilai-nilainya sama, hanya pelakunya yang berbeda. Ya. Itu karena ya seperti tadi, sejarah itu selalu berulang. Ya pandemi yang ada sekarang pun kan, kalau kita lihat beberapa ratus tahun ke belakang catatan sejarah kita, atau ya mungkin belum ratusan tahun ya, 1920 misalkan. Ya itu seolah-olah pengulangan sejarah. 1920, 1902 misalkan, di masa pendakwaan awal Hadrat Masih Maud SAW, itu ya seolah-olah pengulangan sejarah. Jadi sejarah selalu berulang seperti itu. Yang membedakan itu hanya pelakunya. Esensinya sama, tetapi pelakunya yang bukan yang menciptakan, yang mengulang kembali sejarah, yang menjalani sejarah itu yang berbeda. Tinggal bagaimana kita bisa memetik pelajaran dari sejarah tersebut ya. Yang paling penting adalah itu. Ya. Manusia selalu belajar dari sejarah, maksudnya apa-apa yang baik yang telah ditancapkan oleh para pendahulu kita, itu bisa kita ambil, bisa kita raih, bisa kita aplikasikan dalam diri kita. Kalau bisa lebih baik dari itu. Nah, kalau tidak bisa ya minimal standar kita itu sama dengan mereka. Betul. Meskipun faktanya masih jauh karena kelemahan-kelemahan pribadi kita. Baik. Nah, terkait dengan khutbah yang beliau sampaikan, beliau dalam khutbah tersebut membahas salah seorang sahabat beliau, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hadrat Mus'ab bin Umair. Betul. Nah, sangat menarik sekali nih. Hadrat Mus'ab bin Umair ini siapa sebenarnya sehingga beliau angkat dalam khutbah huzur tersebut? Kalau nama lengkap beliau mungkin seperti beliau sampaikan sendiri ya dalam khutbah ini, beliau nukil, yaitu Hadrat Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar. Nah ini jadi silsilah beliau ketemu juga dengan Rasulullah ya di sana, bin Abdi Manaf. Nah yang menarik mungkin bahwa profil beliau secara umum ya, secara khusus nanti kita bisa bahas ya. Jadi secara umum kalau sekarang ini ya mungkin dalam tanda kutip pemuda idaman. Pemuda idaman. Beliau ini termasuk salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang baiat kepada Rasulullah SAW di masa awalin. Jadi di masa awalin dan di usia yang dibilang usia yang cukup muda. Dan kisahnya sangat menarik sekali. Beliau ini berasal dari keluarga terpandang di Mekah. Sehingga dalam sejarah, bahkan dalam catatan hadis-hadis juga, diibaratkan bagaimana kesempurnaan beliau sebagai seorang pemuda waktu itu. Idaman wanita-wanita muda di sana lah, di suku Quraisy khususnya. Jadi bajunya selalu yang termahal, parfum yang dikenakannya selalu yang terbaik. Beliau mungkin waktu itu ya membedakan antara status sosial itu dari rambut kali ya. Karena disebutkan rambutnya selalu tersisir rapi. Artinya orang yang memang terurus dengan baik gitu. Beda dengan yang tidak terurus, mungkin rambut nggak dipikirin seperti apa gitu. Itu gambaran secara singkat seperti itu. Jadi beliau ini pemuda yang sangat tampan, cara bicaranya sangat fasih dan sangat cerdas.
Selain itu juga berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Keluarga yang kaya raya sehingga beliau ini betul-betul dimanjakan oleh orang tuanya. Karena tadi di suku Quraisy itu dibagi dua, ada dua golongan kan. Ada satu yang memegang yang bertugas memegang kunci Ka'bah ya. Itu kunci Ka'bah yang satu golongan lagi yang tugasnya itu adalah untuk menservis masyarakat atau menservis para penziarah, mengkhidmati masyarakat dan sebagainya. Seperti ada yang berhaji, mereka yang menyiapkan minum, yang menjamu makan dan sebagainya itu keluarganya dari silsilah Rasulullah ke sana. Kalau keluarga beliau ini tugasnya itu lebih khusus ke sana ke pemegang kunci, penjaga Ka'bah lah ya. Kalau dalam peperangan misalkan dari keluarga ini dia biasa diserahi tanggung jawab untuk memegang panji kaumnya. Iya, panji kaumnya atau bendera itu ya, bendera kehormatan itu dipegang oleh keluarga beliau ini. Tadi saya katakan bahwa beliau baiat atau masuk Islam itu pada usia muda, sangat muda ya, usia sangat muda. Jadi diceritakan bahwa pada saat itu masa-masa tabligh awal ya, masa-masa pertabligan atau penyampaian dakwah di masa-masa awal, Rasulullah biasa berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi ya karena kondisi yang belum memungkinkan waktu itu. Sehingga secara sembunyi-sembunyi, tapi ya disembunyikan bagaimanapun yang namanya kabar yang sangat seksi lah kalau sekarang itu ya. Itu pasti tersebar juga gitu. Nah, salah satunya sampai kepada beliau bahwa kepada Hadrat Mus'ab bin Umair ini bahwa ada seorang bernama Muhammad yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan atau bertolak belakang dengan keyakinan dan akidah orang-orang Quraisy yang ada saat itu secara khusus, bahkan secara umum bertentangan dengan kebanyakan keyakinan orang-orang pada saat itu. Beliau tertarik, namanya anak muda, cerdas gitu kan, muda, cerdas, biasa suka bergelora, rasa ingin tahunya besar. Jiwa memberontaknya itu biasanya ya memberontak pada hal yang positif tentunya ya. Itu besar. Nah, ini sehingga itulah yang dilakukan beliau setelah beliau tahu bahwa Rasulullah itu biasa berkumpul dengan para sahabatnya itu di Darul Arqam itu, rumah salah seorang sahabat beliau. Akhirnya menyelinaplah ke sana. Beliau menyelinap ke sana. Begitu beliau sampai di sana, menyampaikan maksudnya mau mendengarkan dakwah Rasulullah, turunlah ayat-ayat kepada Rasulullah. Langsung saat itu diperdengarkan termasuk pada beliau juga. Begitu terkesan beliau saat itu, sehingga terjadi tanya jawab berkenaan dengan Islam ini, keyakinan akidah dan sebagainya. Akhirnya beliau menyatakan diri mau baiat, masuk Islam, langsung di tangan Rasulullah SAW. Jadi usia sangat muda dengan kualitas yang luar biasa lah kalau saat ini. Mungkin kalau sekarang anak muda yang seperti itu ya tunggangannya pun Ferrari ya. Baby Benz ya. Kalau dulu Onta Benz. Bajunya pun bermerek. Kalau dulu kan Onta Benz kali itu ya. Nah ini ya bagaimana begitu gemerlapnya kehidupan beliau. Dan sungguh sangat aneh sekali gitu. Mungkin dengan logika sederhana masyarakat pada saat itu aneh sekali orang dengan kesenangan hidup yang luar biasa seperti itu, dengan kedudukan sosial yang sangat tinggi itu malah mengikuti seseorang yang malah dijadikan musuh masyarakat pada saat itu gitu kan. Karena ketika masyarakat Quraisy itu sangat menjunjung tinggi masalah status sosial, termasuk membedakan manusia itu sampai kepada perbudakan. Malah yang diajarkan Rasulullah itu bahwa manusia itu sama semuanya. Jadi sangat bertolak belakang gitu. Nah, ini malah mengikuti orang sosok yang justru menjadi musuh masyarakat pada saat itu. Nah sehingga dan memang keluarganya ini sangat keras, dalam masalahnya sangat keras, termasuk ibunya. Selalulah dari dulu sampai sekarang pun kondisi itu selalu seperti itu. Ketika seseorang itu baru baiat kepada Islam, pasti ada tantangan terberat yang akan dia hadapi. Dan paling mudah itu yang dari orang terdekat ya tantangannya. Terdekat. Termasuk misalkan kita sekarang di jemaat ini ya, di jemaat Hadrat Masih Maud ini, ketika seseorang itu baru baiat, pasti selalu ada tantangan. Tantangannya macam-macam. Ada mungkin karena masalah pekerjaan. Ada dulu senior saya ya. Saya katakan senior karena lebih dulu bergabung dengan Jamaah Imam Mahdi ini. Beliau tantangan terbesar bukan keluarga. Tantangan terbesar adalah lingkungan kerja. Nah, itu akhirnya dipecat dari pekerjaannya.
karena bayat kepada Hazrat Imam Mahdi ini. Kemudian ada kawan-kawan seperjuangannya diusir dan sebagainya. Kalau saya secara pribadi misalkan tantangan terbesar saya ya bisa dibilang keluarga gitu. Ya. Kalau lingkungan mungkin saya tidak peduli gitu. Mau ngomong apapun, mau mereka melakukan apapun, tapi dari keluarga. Ini Hazrat Mus'ab bin Umair ini kurang lebih beliau ini ya karena tidak ada orang yang berani kepada beliau. Siapa yang berani pada anak seorang tokoh ya di sana terpandang, di sana tidak ada yang berani. Jadi satu-satunya yang paling beliau khawatirkan itu adalah keluarganya, yaitu ibunya. Bapaknya sendiri tidak bisa mengontrol beliau ibaratnya. Ini ibunya yang paling keras dan yang dia memang selalu taati itu adalah ibunya. Ya. Sehingga dan ibunya ini terkenal bagaimana kerasnya ibunya ini. Sehingga untuk sementara waktu beliau meminta supaya beliau akan merahasiakan keislaman beliau. Tapi kerinduan beliau kepada lantunan ayat-ayat suci Quran, kerinduan beliau kepada Rasul itu tidak bisa memisahkan beliau dari pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Rasulullah. Selalu saja beliau menyelinap, selalu menyelinap. Hingga pada satu ketika beliau sedang menyelinap masuk ke Darul Arqam itu, ada seseorang yang melihat beliau. Ada seseorang yang melihat beliau, begitu melihat seperti itu, langsung biasa camcagiri kan. Orang-orang bermental camcagiri kan, wah dapat hadiah nih, kasih laporan katanya kan. Akhirnya larilah ke ibunya. Mengadu gitu kan, tuh anakmu dia udah mulai mengikuti ajarannya Muhammad SAW. Kalian memaksa masyarakat, menyuruh masyarakat untuk tidak mengikuti, anakmu sendiri yang mengikuti. Biasalah kan namanya orang ini kan. Akhirnya inilah kesana kan, disampaikanlah kepada ibunya. Wah, adakanlah rapat akbar kan, para penghulu Quraisy diundang ke rumahnya. Semuanya dihadirkan di rumahnya, mau mengadili Hazrat Mus'ab bin Umair ini. Begitu sampai di sana, ibunya pun sudah mau menampar gitu kan, tangannya sudah melayang, tapi melihat bagaimana pancaran nur rohani yang begitu tinggi, yang begitu murni dari wajah anaknya ini, tidak tega. Ibunya tuh tangannya terkulai ke bawah. Ibunya Hazrat Mus'ab bin Umair ini terkulai ke bawah, akhirnya tidak jadi dipukul, beliau dimasukkan ke dalam penjara. Dipenjara di rumah. Ini di penjara di rumah, banyaklah yang terjadi seperti ini, banyaklah di jemaat ya. Betul. Nauzubillah ya, bukan sombong ya, tapi ini sebagai tahadus bin ni'mah lah. Salah satunya mungkin kakak saya sendiri. Begitu ketahuan bayat, panggil ke rumah, udah masuk jamiah dulu itu sekitar 3 bulan mungkin, dipanggil ke rumah Sukabumi, suruh keluar lagi nggak bisa, ini dipenjara di rumah itu. Dipenjara di rumah biasa, akhirnya bisa kabur. Nah ini, Hazrat Mus'ab bin Umair dipenjara di rumahnya oleh ibunya dengan penjagaannya ketat. Akhirnya Allah Ta'ala menyelamatkan beliau lah. Dan beliau kemudian hijrah ke Abyssinia ya, ke Ethiopia. Hijrah bahkan sampai 2 kali ke sana hijrah. Ini mungkin secara singkat ya profil beliau ya yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Jadi satu hal yang bisa kita petik pelajaran dari profil beliau tadi, bagaimana beliau mengorbankan status beliau, mengorbankan derajat tadi ya, derajat beliau sosial, kan sosial beliau ya, demi untuk iman kepada Rasulullah SAW ya, iman kepada Allah Ta'ala. Sungguh luar biasa bagaimana pengorbanan yang beliau telah lakukan, dan itu menjadi sejarah yang kemudian diulangi lagi di zaman Hadrat Masih Maud SAW. Banyak terulang. Ya. Jadi kita tinggal melihat contoh yang sudah lalu ya, dan kita coba aplikasikan bagaimana pahala-pahala yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mengalami hal tersebut. Mudah-mudahan. Insyaallah. Ya. Baik, kemudian ini dalam khutbah Huzur tersebut, Huzur meng-highlight terkait dengan bagaimana perkhidmatan yang beliau berikan, yaitu Hadrat Mus'ab bin Umair ini ketika beliau bertugas sebagai mubalik di Madinah. Ya. Beliau diriwayatkan merupakan mubalik pertama yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW keluar Mekah. Ya. Bagaimana kisah beliau itu tersebut? Jadi, bagaimana kita ketahui ya dari catatan sejarah,
dan juga telah Huzur sampaikan juga di dalam khutbah ini, bahwa memang pertabligan itu mulai lintas penduduk ya. Kalau dulu hanya sekitar kaum Quraisy, kemudian ketika di musim haji datang dari masyarakat dari luar Mekah, kepada mereka pun disampaikan tabligh Islam ini. Salah satunya kepada penduduk Madinah tadi. Ada sekitar 12 orang mungkin waktu itu yang 6 atau 7 orang ya waktu itu yang baiat kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka meminta dikirim dong guru ke sana gitu untuk mengajarkan mereka segala macam. Dan memang ada 2 tujuan waktu itu Rasulullah mengutus Hadrat Mus'ab bin Umair ke Madinah itu, selain sebagai mubaligh juga untuk membuka jalan untuk hijrah akbar ya. Hijrah akbar dari Mekah ke Madinah nanti. Jadi sebagai mubaligh memang betul sekali bahwa beliau inilah mubaligh pertama yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk bertugas menyebarkan Islam, mengajarkan Islam di luar Mekah, ke Madinah. Ini sangat luar biasa sekali ya. Begitu juga lah di jemaat juga, misalkan ada mubaligh pertama yang diutus keluar Pakistan, keluar Hindustan ya, keluar Hindustan, keluar India, benua India, ada semacam itulah. Ke Amerika, Spanyol, kemana-mana selalu ada yang pertama, pionir. Pionir ini yang tidak pernah bisa dilampaui oleh siapapun. Yang pertama siapa yang mau melampaui lagi? Nah ini kita tahu bahwa di Madinah itu multi etnis yang ada di sana. Ada 2 suku lokal ya, suku Aus dan suku Khazraj. Dua-duanya juga perang terus gitu kan, berantem terus. Selain itu juga ada suku-suku atau kabilah-kabilah dari Yahudi, yaitu dari Bani Quraizah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Jadi ada 5 unsur lah khususnya di sana ya, yang saat itu. Akhirnya mereka sepakatlah kita adakan aliansi sajalah gitu kan, daripada berantem terus dan sebagainya. Akhirnya terjadilah satu kehidupan sosial ya yang memiliki perjanjian nota kesepahaman di antara mereka, batasan-batasan kerjasama dan sampai sejauh mana itu ada di sana. Nah ini dan diutuslah saat itu yang mereka pilih sebagai pemimpin tertingginya yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, jadikan raja di sana, Raja Madinah lah. Rajanya ya tidak seperti kerajaan mutlak ya. Kemudian beliau diutus ke sana untuk menyampaikan Islam ke penduduk di sana. Waktu beliau datang ke sana itu kaum muslimin di sana itu hanya kurang lebih baru 12 orang lah. 12 orang di sana. Sehingga ya cukup berat lah dengan kondisi masyarakat seperti itu. Hanya ada satu sisi positif di sana bahwa tentang kedatangan Rasul di akhir zaman yang paripurna ini, itu kisahnya itu atau nubuatannya itu sering disampaikan oleh kaum Yahudi kepada penduduk Madinah. Justru oleh kaum Yahudi ya? Oleh kaum Yahudi kepada penduduk Madinah. Jadi tanda-tandanya seperti ini, sifat-sifatnya sebenarnya sebagainya. Para pengikutnya sebenarnya disampaikan oleh mereka berulang-ulang kepada penduduk Madinah. Sebetulnya mereka sampaikan itu hanya sebagai ledekan gitu ya, bahwa kami ini begini-begini juga sedang menunggu seorang Rasul loh yang akan diutus Tuhan untuk membimbing kami begitu. Tapi ternyata yang datang malah bukan dari antara mereka gitu kan, dari saudara mereka. Jadi di satu sisi tantangan yang beratnya adalah harus menghadapi orang yang multi kultur ya, multi etnis dan sebagainya. Di sisi yang lain ada sisi positifnya yang mungkin bisa dibilang meringankan. Apa yang dibawa oleh beliau itu adalah sudah dikabarkan terlebih dahulu, dan ribuan yang baiat waktu itu di tangan beliau, dan terbukalah jalan untuk hijrah Rasulullah SAW para sahabatnya dari Mekah ke Madinah itu. Baik Pak Rahmat, nampaknya waktu tidak memungkinkan kita untuk membahas lebih lanjut lagi. Insya Allah dalam kesempatan yang lain kita akan coba lanjutkan lagi terkait dengan kisah dari sahabat Hadrat Mus'ab bin Umair. Jazakumullah Pak Rahmat. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kami terkait dengan khutbah huzur. Semoga bermanfaat. Akhir kata, saya dan juga kerabat kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.